Anda gunakan itu kepada Allah, katakanlah seperti katakanlah Tuhan. Tuhan ini pun dulu kepada hantu ini. Tuhan itu, Tuhan kalian siapa? Nah, jadi kalau Anda jadi seperti ini, oh itu Tuhan ini tadi kan kepada manusia. Tuhan kita Allah, Tuhan boleh. Tuhan Allah kan boleh kan? Itu udah hantu itu. Hal yang bermudah tidak usah mempersulit, bro. Pakai saja dewa, selesai. Ketika Anda menggunakan bahasa itu, menganggap itu suatu yang membusuk gitu, suatu yang kotor. Bahasa tidak pernah kotor, bro. Bahasa tidak mengenal kekotoran. Bahasa itu adalah pemasuk manusia. Saya tidak pakai Tuhan, saya pakai Allah. Jangan kemana-mana, udah. Pokoknya sudah sepakat dewa, udah. Saya masuk sedikit, Bang Nathan. Dewa itu bukan jorok, Bang. Dewa Krishna, Dewa Brahma itu orang mulia. Jangan kau bilang itu sembahan orang juga, Bang. Jangan bilang itu kotor, nggak boleh. Orang sebelah pun juga memakai sebenarnya. Saya meminjam, bro. Saya meminjam di mana teman-teman di sini seakan-akan kalau kita pakai yang tadinya kepada God itu kepada pohon, tadinya orang Inggris itu God itu kepada pohon ya. Dia alihkan udah itu jangan God bawa orang Inggris, Bang. Udah. Dialihkan God itu kepada pohon. Oke. Saya masuk sedikit, Bang Nathan. Orang Islam juga saya pikir pernah pakai God. Itu udah saya masuk sedikit. Iya, saya masuk sedikit, Bang Nathan, untuk teman-teman di bawah. Jadi ketika kita berada di dalam satu forum seperti ini, kadang agak bertentangan dengan apa yang diajarkan para jemaat mingguan di dalam gereja. Karena ketika kita di dalam satu forum seperti ini, betul-betul kita bedah. Sampai partikel-partikel kecilnya pun juga kita bedah. Nah, ketika kita bedah, akhirnya kita tahu bahwa makna dari kata Tuhan ini merujuk kepada Theos. Theos kalau ditranslatekan itu adalah dewa. Nah, sangat berbanding terbalik ketika pengajaran-pengajaran Bapak Pendeta di mana diajarkan kepada jemaat mingguan yang ada di gereja. Nah, mereka tidak bakalan mungkin memberikan hasil diskusi kita di sini. Menyebarkan bahwa Tuhan kita adalah dewa. Apalagi seorang, coba tadi yang ahli bahasa tolong carikan dulu Quran, terjemahan Quran dalam bahasa Yunani. Ada nggak kata Theo untuk Tuhan? Ada nggak meminjam bahasa Yunani? Ada nggak orang usah cari, intinya dewa saja. Ada nggak meminjam adopsi? Biasa nggak? Saya tunjukkan, tapi kamu yang biasa nggak? Sebentar, biasa nggak terjemahan mengadopsi bahasa daerah? Menurut yang ada di sini, ada nggak di sini pakar? Anda ini terima dewa atau pakar tidak? Bahasa? Ada nggak pakar bahasa di sini? Oke. Gini, Bang Nathan. Jadi kalau kita merujuk kata Allah, mau di daerah manapun itu, sampai di daerah terpencil, mau bahasa-bahasa kejawen pun, selama di Islam. Bro. Kan dalam Islam kan ada juga generic name-nya Tuhan seperti gitu. Generic name-nya, bukan proper name-nya, proper name-nya pun juga. Tunggu, saya ulang pertanyaan saya. Ada nggak generic name-nya Tuhan di Quran diterjemahkan dalam bahasa lain mengadopsi contoh God? Boleh nggak mengadopsi atau hanya Allah ilah semua terjemahannya, atau boleh nggak mengadopsi dalam bentuk terjemahan? Coba dijawab. Kalau kita merujuk tentang masalah gelar apapun itu, Bang Nathan, itu tetap kita lebih mengutamakan rujukannya ke proper name. Merujuk kepada nama. Kenapa? Karena kalau Theos kan bagi kami bukan proper name, karena gini, Theos Bang itu Nathan, bukan proper name. Iya, seperti ini, Bang. Kalau kita merujuk ke generic name, ya kan, Ar-Rahman itu generic name juga, itu gelar juga. Maha Penyayang itu gelar. Bang Inspirasi, Maha Penyayang itu gelar juga. Tunggu Bang Inspirasi gini. Supaya kita fair, dalam Islam, dalam berbagai terjemahan Quran, yang generik ya, bukan proper name. Kalau proper name semua Allah lah. Nah, ini gimana? Udah setuju belum dewa? Udah selesai. Yang generic name-nya itu boleh nggak menggunakan dewa yang ada di sekitar, contoh memakai God dalam bahasa Inggris? Sudah, boleh? Dewa saja aman kok, dewa lah. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kalau mau ya, terjemahan bahasa Inggris coba yang generic name boleh nggak menggunakan God atau Lord, boleh nggak? God atau Lot dalam bahasa Inggris. Saya pengen tahu,
Kalau Ibrani sama Aramaik kok nggak bisa, Yunani coba kalau gitu. Saya pengen tahu. Tolong dong dijawab. Kita bukan latihan membaca. Saya mau tanya, ada nggak contoh gini? Contoh gini aja lah, Quran dalam bahasa Inggris. Kalau kamu mau saya tunjukkan, saya mau kau bisa baca dulu. Aduh, tunggu. Quran dalam bahasa Inggris, terjemahannya. Lanjut aja, lanjut. Langsung pada topik. Saya ulang ya. Ini topik ini kita bermain bahasa sekarang ya. Coba edukasi untuk teman-teman di bawah. Tolong dicari. Iya, ini Bang Nathan, ini mau dijawab ini. Ya, silakan. Mau dijawab. Nah, tadi kan dia lebih menekankan ke Septuaginta kan? Nah, mari sini kita lihat. Bukan Septuaginta. Sorry. Saya bilang Quran yang membuat terjemahan dalam bahasa Inggris mengadopsi bahasa Lord atau God. Ada nggak? Itu kan God itu hantu itu. God itu hantu dulunya. Silakan. Bang Palopo dia tidak terima dewa, Bang Palopo. Sekarang dalam bahasa Inggris maksudnya Nathan gitu. Gini, saya ulang Kak Bunda ya. Gini Bunda, saya ulang dari awal premis saya seperti ini Bunda, tolong dipahami. Di dalam sebuah penerjemahan baik buku baik kitab. Ya udah tunjukin aja Natanah, dari tadi kau ngoceh aja, tunjukin aja lah. Yang kami lakukan orang termasuk yang kami lakukan sekarang dalam bahasa Batak mengadopsi debata, dalam bahasa Nias mengadopsi, tapi yang generic name ya, bukan proper name. Kayak Jehovah enggak. Nah, kami mengadopsi yang ada di daerah penerjemah tersebut. Apakah itu sah hukumnya dalam Islam ketika menerjemahkan Quran menggunakan Lord dalam bahasa Inggris atau God? Ada nggak Lord dan God di situ? Kalau ada, itu berarti dewa itu. Mana ada Al-Quran bahasa Inggris, Nathan? Terjemahan. Iya, memang begini, sabar sedikit. Memang kalian ini di mana Anda berada, Kristen di situ diambil Tuhannya orang. Contoh, lari ke Hindu, ke Bali, nama Bapak itu apa di situ? Sang Hyang Widiwasa loh. Oh. Jadi memang ini Kristen, di mana dia ada di situ diambil gitu loh. Supaya apa teman-teman? Ya biasa lah ya, biasa seharusnya kalian dengan pede. Kalau Al-Quran dia tetap Allah gitu loh. Nah, maksudnya gini, coba kita buka ya. Coba dikomparasi dalam Quran, ada nggak menggunakan terjemahan Inggris memakai kata Lord atau God, Lord atau God, yang dua kata itu dalam Quran terjemahan Inggris. Nah, coba ya, kita lihat nih. John berapa tadi ya? John 1:1 ya. Coba kita buka ya. Jadi memang Kristen ini di mana dia nongkrong di situ. Saya baru satu pertanyaan lo untuk Islam. Iya, sabar. Baru ini, boleh nggak dijawab? Boleh nggak dijawab? Satu pertanyaan tolong dijawab. Saya sudah banyak tadi. Fokus ke dewa dulu, fokus ke dewa dulu. Ya, ke dewa. Kita fokus ke dewa dulu. Iya, sabar ya. Sabar, saya buka. Di Kolose nomor 9, Kolose 29. Iya, sabar. Kita ke John 1:1 ya. Nah, ini teman-teman ya. Sabar dulu Bang. Ini kalian ini di mana Anda nomplok di situ diambil nih, lihat nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya, dan coba kita lari ke Balinya. Sadurung jagate puniki kawat tenang untuk ida Sang Hyang Widiwasa. Diambil pula Tuhannya orang Hindu ini. Sang Hyang Widiwasa. Tuh, jadi Allah ini diganti menjadi Sang Hyang Widiwasa. Ini kalian ini. Sang Hyang Widiwasa punya anak dari orang Israel namanya Yesus. Nah, ini yang saya membingungkan, Bang. Berarti Bang Palopo, kalau di Ambon sini itu Yesus jadi tete manis. Tete manis. Iya, kalau di Papua tete tawar, kalau timur lagi sana, tete pahit. Tuh, bayangkan. Ini lari ke Hindu diambil pula ini Sang Hyang Widiwasa. Ya, inilah kalian. Mulai paham kan? Gitu loh. Nah, sekarang gini, kami yang kadrun atau kalian yang kadrun, silakan. Ada dari Yesus. Loh, kok ke kardun? Jadi begitulah Kristen. Jadi kalian sebenarnya ini ajaran yang tidak punya identitas, Bang. Enggak punya. Di mana Anda nemplok di situ diambil. Coba nanti ada daerah yang Tuhannya namanya sendal, diganti pula sendal di situ. Percaya sama saya. Inilah Kristen. Jadi tidak punya identitas dia. Coba Bang Palopo bahasa Jawa.
Bahasa Jawa Bang Palopo. Bahasa Jawanya di mana daerah di situ lain-lain nama Tuhan. Bang Nathan ya. Bang Nathan jangan ke kartu ya. Kalau mau sama-sama kita ketik, sama-sama kita ketik di Google saja, kita cari kadal Yesus. Kadal Yesus ada loh. Ya, nanti saya bilang jadi gini, kita jangan ada kebencian. Kita jangan ada kebencian. Kami Islam tidak ada kebencian. Yang kami marah kenapa kalian sudah tahu dewa kalian jadi Allah. Pakai saja dewa. Ini bisa dijelaskan. Saya setuju. Islam itu tidak ada kebencian. Tidak saya ada setuju. kebencian. Tetapi ketika berdiskusi hanya modal congor, kalau komal saya ludahi. Bisa dijelaskan. Kenapa Kristen seperti itu bisa dijelaskan. Saya setuju dengan loading. Jadi Islam itu di mana-mana saja tetap Allah. Kita baca Al-Fatihah di sini, kalau kita saya setuju. Udah Bang Loading, udah. Saya setuju. Oke, berarti Sam setuju sama saya kalau Tuhan Sam sekarang ganti dewa? Berat. Nah, kenapa jadi berat. Masuknya enggak? Tunggu aku tadi kan konteksnya katanya kalau Islam itu kan cinta damai apa kan, ya saya setuju dengan itu maksud saya Bang Loading. Jangan disambungin, ini kalau setuju kita langsung disambungin ke yang lain aja. Tadi kan kita diskusi santai. Oke, lanjut dewa. Lanjut Bang Habib, lanjut santai Loading, santai, relax. Ya, tolong dikencangkan tap layarnya semua mumpung iklan ya, dan tolong tap log oren nih bagi yang belum log orennya. Terima kasih. Lanjut. Oi, absen dulu yang belum absen, oi. Nah ya, perhatikan di sini, ini covernya. Ini untuk umat Islam, ini untuk umat Islam ya. To Iero Koranio, karangan Syekh Lala Mustafa Pasha. Ya, dalam bahasa Arabnya Al-Quranul Karim wa tarjamah ma'aniyah ila lugha Yunaniyah. Dalam bahasa Yunani to iro Qurannya. Nah, kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-116. Muncul engkau. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ya, ingat tatkala Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhizuni. Engkau kan pernah mengatakan kepada seluruh umat manusia. Jadi, ya, ittakhizuni, jadikanlah aku wa ummi ilahaini min dunillah, dan ibuku ya menjadi kedua sesembahan selain Allah. Ilahaini. Ilah di sini ya. Perhatikan. Ya, alif lam ha. Ya, ilaha ini. Nah, ya. Ilah kan? Nah. Ya, ilaha ini. Sekarang ini Al-Quran terjemahan bahasa Yunani. Bismillahirrahmanirrahim. Sto onomatu amlah. Alfa, lamda, alfa, khi. Tidak diterjemahkan ya. Bukan teos. Bampuke. Kenapa kalau ada? Berarti tetap Allah ya. Tetap Allah dia. Saya kan bilang bukan proper name bro, generik, tahu generik? Masih melawan juga namanya dia. Masih sudah pakai saja. Sudah data loh Nathan. Aib, banting HP tuh Aib, banting HP saja. Banting HP tuh Aib. Nanti besok beli baru. Aib ngamuk gitu. Udah jangan ngamuk Sueb, udah. Ini gara-gara dewa ini. Jangan ngamuk Sueb. Kami juga menggunakan Theos itu God juga, itu generic name. Iya, pokoknya dewa lah. Generic name, bukan proper name. Bukan terserah name. Mau permen atau proponem, mau generic name. Mau proposal atau apa, intinya dewa ya. Sesembahan yang dipuja bangsa-bangsa itu menjadi sesembahan untuk nama sebutan menyembah Tuhan kami, nggak masalah. Versi intinya Yahudi begini, juga Bang. masalah. Bang. Dalam versi Yahudi juga Septuaginta juga menggunakan Theos ya. Jadi bagi kami tidak masalah itu. Kami bukan kader. Bang Nathan begini Bang Nathan, mau proponem, proposal, intinya dewa saja ya, kita akui sini ya. Sepakat? Bro, orang Yahudi juga Septuaginta menggunakan Theos. Jadi kami bukan kadrun, Israel itu nggak kadrun. Kami pakai itu bahasa untuk
generic name nggak masalah bro ya. Seluruh dunia kami nggak masalah. Anda aja yang bermasalah. Mon. Di mana? Sebentar ini mulai lagi penipuan. Dari mana orang Yahudi itu pakai teos? Dalam terjemahan saya bilang. Kalau nggak ngerti makanya, iya Septuaginta itu kan sudah diterjemahkan bahasa Ibrani ke Yunani. Iya. Ya kalau orang Yahudi mana kenal teos? Dalam terjemahan Yunaninya teos. Dalam berarti Yunani, teos itu Yunani. Ya betul lah, Bibelmu kan memang originalnya Yunani. Pinter dikit lah berpikir. Makanya di awal kan saya udah Yesus saja itu keliru, harusnya Yosua Masia, bukan Yesus. Di awal kan saya udah katakan, sebentar ya bro ya. Di awal di situ kan aja kau mau terima, udah sebentar. Di awal saja saya sudah katakan tadi, orang Kristen itu biasa mengadopsi sebutan-sebutan penyembahan. Sekarang gini, udah kita closing, Bunda closing. Kalau kalian mau jujur, ya, kalian pakai saja teos. Udah selesai. Dan teos itu mau artinya dewa, mau kalian sembah apa itu terserah, itu iman kalian. Udah itu aja, kita keilmuan aja pakai. Muter-muter. Iya, tadi kan kau sudah sepakat Nathan, tidak apa-apa, mau pakai dewa, mau pakai apa tidak apa-apa. Sekarang kau bahaslah proposal, proponem, intinya dewa. Sepakat. God itu juga dewa. Bahasa Inggris, Arab, terjemahan Arab juga menggunakan God. Saya cari ayatnya sebentar. Saya cari ayat Al-Quran menggunakan God. Sabar. Pokoknya kau sepakat dewa. Sepakat tidak? Nah inilah Al-Quran mengatakan mereka hendak menipu Allah, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Memang Kristen ini terlahir untuk menipu. Tadi bicara lain, sekarang bicara lain, mulut dan hati lain. Tadi katanya tidak apa-apa kami pakai kata dewa, sekarang sudah berubah lagi dia nih. Maklumlah namanya Tuhannya berubah-berubah pula kan. Ini saya dapat lagi di Cina jadi tiang in. Oh, ini gimana nih? Kalau India Hanuman bang. Iya. Coba kita buka ya. Coba kita lihat ya. Jadi di Cina ini namanya Yesus ini tiang in, ini Bapak ini tiang in, gimana ini? Pusing juga, banyak kali ini Tuhan ini. Di India berubah jadi Hanuman. Coba buka Lukas 1:31 versi India. Saya ini kan bisa bahasa India, Thailand. Begitu. Kalau Oten ini bahasa apa? Bahasa Yesus pun dibantah. Iya, pada gini bang, ini kan kita edukasi sedikit. Begini bang Sam, contoh ya, kita masuk ke dalam Hindu bang. Tuhan yang mereka sembah itu hakikatnya berbeda bang dengan hakikat yang Anda maksud ketika dimasukkan ke dalam Sang Hyang Widiwasa. Pemahaman mereka jangankan digambarkan, contoh Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, mereka tidak memahami seperti itu bang. Sang Hyang Widiwasa itu tidak bisa digambarkan bang. Nah, ini hakikat Tuhan yang mereka sembah. Itu saya pernah diskusi ya dengan orang Hindu. Iya, kami itu jangankan mau digambar-gambar gitu kan, untuk apa memikirkan aja seberapa besar Tuhan itu kami tidak sanggup. Lalu bagaimana teman-teman Kristen bisa memasukkan Tuhan yang katanya sang sumber itu bisa digambarkan, punya anak, punya ini. Nah ini ditarik hakikat Tuhannya itu, kemahakuasaannya itu menjadi sekecil itu, gitu loh. Ini kalau menurut pemahaman teman-teman Hindu, gitu loh. Nah belum lagi kita tarik nanti ke tiang ini tuh, ya kan? Aduh aneh-aneh lah kalian nih. Iya, kalau saya sama mereka Bang Palopo, saya sama mereka ini saya pelajari dulu. Setiap daerah kan Bibelnya itu berbeda-beda. Pasti Tuhan berbeda-beda. Karena mereka ini kan petak-petak Tuhan. Ada mereka Tuhan negeri Arab sama atau tidak dengan Tuhan orang Israel. Jadi mereka ini mau petak-petak Tuhan. Sebentar saya mau begitu kan? Terjemahan Inggris. Sabar dulu, saya masih bicara. Quran. Nah ini saya lagi teliti ini di Portugal sama Argentina. Jangan sampai di sana Yesus berubah jadi Messi sama Cristiano Ronaldo kan? Menggunakan God ya dalam bahasa Inggris, boleh? Wudu dulu baru buka Al-Quran tuh. Dalam surah 114. Oh, kira surah Paulus. Surah An-Nas nomor 3.
Buka Bang, besarin Bang, besarin host. Ya, menggunakan kata God ya terjemahannya. Ini mungkin mereka di kadrun harusnya nggak boleh God di sini. Kau buka. Jangan, kalau kau buka data, jangan kau asumsikan dulu. Buka dulu data. Besarin host. Tolong. Besarin Udah dibesarkan Bang Saya Sam. mau buka kadal Yesus Santai, tadi dah. santai, Dari tadi sih ya. Sinatan ini kadrun. Kita di sini nggak ada mau memojokkan, cuma kita pakai by data. Ya. Lanjut. Jangan ngomong-ngomong kadrun loh. Ya, coba. Nggak enak kita sama Yesus loh, hati-hati loh. Enggak, Ya, sebenarnya maksudnya kadrun dong. itu buat mereka sendiri. Iya, nggak enak kita sama Yesus loh. Kadrun itu artinya kafir turun temurun. Maksudnya gini, Bro. Jadi kita kan Ya udah, Nathan, gak usah banyak omong. Buka aja datamu. Ini kameranya nggak bisa, kamera tolong bantu buka. Oke, udah Bunda undang, buka. Ya. Jangan ngomong-ngomong kadal lagi loh. Bunda sebentar lanjut Bang Nathan, lanjut. Bunda sebentar Bunda. Tadinya kita saya tadi sedang membahas tentang Tuhan Yahudi dengan Kristen. Cuman tadi siapa itu Asep, namanya siapa itu? Dia malah bermain bahasa tentang ilah, tentang dewa, teos. Jadi kita perang apa ini? Debat, sorry bukan perang. Enggak apa-apa, langsung ke poinnya Bang Nathan, langsung ke poinnya. Biar langsung saya jawab. Tentang huruf kita sekarang, huruf. Oke. Ini kita berbicara masalah filologi ya. Filologi. Oke. Apa yang mau ditanyakan di situ? Saya mau tanyakan, gini. Tolong dijawab ya, saya tanyakan. Menurut Anda yang Islam, perhatikan pertanyaannya. Sah nggak hukumnya ketika kita menggunakan generic name yang digunakan bangsa-bangsa, contohnya God, Lord, atau juga Debata, atau juga Tuhan dalam bahasa Indonesia, kepada dewa yang kita muliakan, mau itu Islam atau Islam aja lah. Kalau kami sih sah, itu nggak masalah. Nggak mau. Ada jawab. Boleh? Kalian boleh? Boleh menyembah? Nggak boleh. Contoh gini. Kalau gitu aku mau tunjukkan Contoh gini. Anda berdoa dalam bahasa Indonesia, contoh ya. Tadi kan udah siap bahasa Arab. Contoh bahasa Arab. Lanjut. Sebentar. Kemudian Anda berdoa dalam bahasa Indonesia. Anda pakailah Tuhan. Kalau Anda orang Inggris, Anda pakai God. Boleh atau berdosa? Coba silakan. Kagak tahu kami, ya Allah, ya Tuhanku. Kami harus pakai Allah. Pertama yang saya mau tanggapi dulu Bang Nathan ya. Pertama yang saya mau tanggapi, di mana Bang Nathan itu memperlihatkan dari segi terjemahan bahwasanya di situ yang tertulis adalah God, betul ya? Gitu terjemahan.
Tetapi ingat, kalau kita mau bedah dari segi kaidah bahasa, itu sudah tidak apple to apple. Kenapa? Karena yang kita bedah tadi, Sueb tadi bedah bukan terjemahan. Yang dibedah adalah original text. Itu yang pertama. Jadi sudah tidak apple to apple. Gitu. Jadi kalau di antara terjemahan dengan original text, yang lebih tinggi itu poinnya ke original text, bukan terjemahan. Karena terjemahan itu menyesuaikan daerah setempat saja. Nah, terus yang kedua, kalau kita menggunakan kata God, ya kan, kata God. Ketika umat muslim mengucapkan kata God, ya kan, nah itu rujukannya kemana? Apakah rujukannya ke dewa? No, tidak. Tetapi rujukannya adalah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika teman-teman Kristen berdoa, debatah dan segala macam, nah itu gelar bagi mereka. Tetapi ingat, yang dibedah Sueb tadi Theos bukan terjemahan tapi original text. Oke, saya bisa paham Bung. Ini oke, bagus paham ini. ya Bang Nathan ya? Paham. Ini Bung inspirasi bagus, dia tenang dia ya. Oke. Ini bagus teman-teman ya, dengan bro ini. Saya suka dengan dia dari dulu kalau dialog seperti ini. Nggak seperti tadi nyerocos gitu ya. Berarti sepakat dewa ya? Sepakat dewa ya? Nah, dengar gini. Anda tahu nggak salinan-salinan kitab suci yang sekarang yang digunakan Yunani ini kan tadinya bukan Yunani, bro. Kalau kita bahasa asli yang sesungguhnya itu tulisan tangan para rasul. Ada yang bahasa Aramaik, ada orang Ibrani menulis. Nah, di dalam salinan ini bahasa yang ditulisan mereka itu tadinya bukan Yunani. Nah, karena Yunani adalah bahasa internasional di masa itu yang bisa digunakan dan bisa dibaca semua khalayak rame, maka mau nggak mau menggunakan terjemahan dan memakai bahasa Yunani. Padahal pengikut Yesus adalah, dan Yesus sendiri adalah orang Ibrani. Itu sejarah yang melatar belakangi ketika kita mengadopsi bahasa mereka. Begitu. Saya masuk sedikit ya Bang ya. Oke, betul yang Abang sampaikan. Dan yang disampaikan Bang Host tadi saya betul. Jadi begini Bang. Kenapa pertanyaan saya, kenapa teman-teman kita Kristen termasuk saya menerima kata Yesus? Padahal original teksnya itu Yosua Masya. Yesus itu dari Yunani. Ada us-usnya itu Yunani Bang. Jadi nggak ada Yesus di original teks, sebenarnya itu nggak ada. Bagi saya itu fiktif. Aslinya tuh Yosua Masya. Nama Yesus itu. Begitu. Jadi yang Abang sampaikan juga betul tadi Bang Nathan. Betul itu, saya sepakat kalau itu. Memang aslinya kan dari bahasa Aramaik. Karena Yesus menggunakan, Yosua Masya itu menggunakan Aramaik. Iya. Silakan. Ini ada data saya mau tampilkan sedikit Bang Palopo. Ya lanjut harus tambah 100. Bang Palopo mengerti enggak ini? Ya salah. Ya, paham. Buru-buru lele. Atau Bunda coba ya. Ubur-ubur ikan lele, nggak nyambung le. Ah, gitu ya. Enggak, bukan itu. Kalau versi saya beda. Ubur-ubur ikan lele, modal congor le. Bukan itu. Aduh, lama berpikir. Iya. Oke. Kode itu Loading lapar nih kayaknya nih loading. Bang Sam, ini internal orang Islam Bang. Anda itu masih ambigu sama Tuhan, diam sudah itu. Itu Saya Anda tamu di sini mau atur yang punya rumah. Saya makanya Diam ketawa. Nah, itu kodenya itu. Jangan bicara. Oke, lanjut. Ini edukasi ya. Tapi mantap loh, mantap malam ini kita edukasi ya. Walaupun ada ketegangan, inilah. Ya jadi diskusi seperti ini teman-teman ya, yang ada dimensi ya, ada grafik naik turun ya. Jadi apapun keimanan kita, ayo kita pertahankan masing-masing ya. Tapi kalau kita menaik ke ranah-ranah diskusi ini ya, harus berdasarkan basis data. Kita pertahankan. Pertahankan iman mulai. Basis data dan literasi yang benar. Ubur-ubur ikan lele.
pertahankan iman boleh. Kalau saya sih pribadi, teman-teman ya, ketika dalam diskusi lintas agama seperti ini kan, ya kesannya agak sensitif atau apa ya. Kenapa? Karena saya melihat tidak semua teman-teman dari Kristen ini ketika berdiskusi itu dewasa gitu. Kadang ada sedikit ketika kita ajak dialog itu sangat sedikit teman-teman dari kita, saudara kita dari sebelah itu lebih mengutamakan adab, sopan santun dan segala macam gitu. Kebanyakan pasti ujung-ujungnya menghujat, terjadi penghinaan, penistaan dan segala macam. Tetapi kita lihat ya, saya kenal Bang Nathan seperti apa, Bang Sam seperti apa kan. Saya kenal saudara kita dari kekristenan ini, Bang Nathan, Bang Sam. Saya tahu Bang Nathan ini sopan orangnya, ya kan. Walaupun diskusi, ya yang namanya dinamika diskusi kadang memang seperti itu, kadang seperti itu. Ada tensi naik, ada tensi turun dan segala macam. Itu sesuatu hal yang biasa, dalam perdiskusian teman-teman. Tetapi di sisi lain, ketika kita melihat dari sisi lain ya, kita tidak melihat dari sisi hasil diskusi. Dari sisi lain kita mesti acungin jempol juga untuk Bang Nathan sama Bang Sam, bahwasanya teman-teman Kristen kita yang ada di sini itu bisa lebih mengutamakan adab. Kalau saya melihat dari sisi di situnya, Bang Sam. Di luar dari itu keyakinan urusan masing-masing kan. Oke, sebagai bentuk partisipan kita, teman-teman di bawah bisa dihambur kopinya dulu kepada semua narasumber Host. Gimana? Host. Dihambur. Iya, gimana? Itu Karyana kok nggak disebut sih? Masa lalu saya itu Bang Sam, lu jangan korek-korek. Oke. Tapi saya mundur nih Bu Karyana, jangan sampai Bu Karyana palsu nih kan. Bu Karyana monitor. Hadir. Inna ya salam. Nah, masalahnya agak lain kita tengok akunnya. Itu maksud saya menginspirasi. Akunnya biasa kan. Udah oleh itu. Jangan nanti Bu Karyana merasakan ketersinggungan, itu loh maksud saya. Nah, Thank you. Takutnya kalau kita masukkan Bu Karyana kan takutnya lari ke nenek moyang lagi jadi. Asli. Teman-teman. Akun saya ada 2. Waktu itu pernah kena itu ya. Kena hukum. Lalu saya buat yang ini baru-baru ini. Ini yang ngajarin kayaknya aspirasi nih, Bapak aspirasi ajarin. Ya, saya buat ngajarin. akun satu lagi. Buat akun satu lagi Bu Karyana gitu. Jadi saya buat ini. Tapi begini Bunda Karyana, akun boleh 2, tapi yang itu cuma 1, boleh dong? Apa tuh? Anu. Dambaan hati harus 1, nggak boleh 2, betul? Iya. Kalau Tuhan karena begini Bang Palopo, sangat jarang terjadi perdiskusian seperti ini di komal-komal di lintas agama, baik itu di komal Muslim ataupun di komal Kristen, itu berujung seperti ini. Jarang terjadi. Kan toleransi. Gitu. Iya, menurut Bu Karyana. Tapi kalau di komal-komal lain, ini kan saya bahas di komal lain. Itu kan mereka. Iya. Siapa dulu dong aspirasi? Jangan gitu juga. Bu Karyana, ini inspirasi. Semuanya tergantung dari kerjasama juga. Ya, tergantung dari kerjasama dari teman-teman Kristen, teman-teman saudara-saudara kita yang dari sebelah. Itu kerjasama juga itu, Bang Sam. Karena kadang walaupun tadi Bang Nathan agak nyentil-nyentil sedikit ke Nabi Muhammad apa segala macam, itu sesuatu hal yang biasa bagi saya. Kenapa? Karena yang namanya ya dinamika diskusi seperti itu. Cuman kebanyakan saudara-saudara kita yang dari sebelah
itu nyentilnya bukan nyentil biasa, tetapi langsung ke kencing onta lah, batu hitam lah, apalah. Gitu loh yang saya maksud, ya kan? Sampai bocil lah, apalah, kayak gitu-gitu. Oke, boleh saya bertanya? Silakan. Saya mau mendengar ini pertanyaan dari Bu Karyani nih. Lanjut Bu Karyana. Jangan nenek moyang ya. Lanjut. Terima kasih. Terkait dengan yang Bapak inspirasi katakan tadi, kenapa di apa ya, tafsir itu ada gitu. Kenapa di Kristen itu nggak ada tafsir, saya rasa. Yang ada pengertian ya. Kenapa banyak tafsir, hadis, apalagi? Siapa yang mengkukuhkan dia hadis? Kenapa harus seseorang itu di agama Muslim? Apa syarat hadis gitu? Oke. Lanjut. Tadi kan karya Ibu Karyana mengatakan di Kristen gak ada tafsir kan? Benar? Nggak ada. Oke, sip. Kita lihat ya. Benar. Kalau salah bagaimana? Masuk Islam. Jangan masuk Islam dulu. Jangan. Makan ayam dulu. Yang ringan-ringan aja dulu. Kalau saya bantu sebentar, saya bantu mungkin bukan tafsir, maksudnya lebih kepada rujukan atau sunnah Nabi itu mungkin, makanya menggunakan hadis. Kita nggak ada sunnah Nabi memang, tapi kalau tafsir kita tetap ada Bu, tetap ada Kristen tafsir ada. Biar dulu Bang, biar dulu dijelaskan. Janji ya Bu Karyana ya, kalau ada makan ayam ya, janji ya. Takut dia. Lebih daging takut ayam makan ayam. Masa makan ayam? Ya udahlah, daging ayam ya besok ya. Oke, lanjut. Nah, ntar ya. Kita lihat sini. Nah, ini kita lihat ini. Bilang di Kristen gak ada firman kok. Woi, keluar dia. Keren amat. Perhatikan. Ibu Karyana diam dulu. Oi, diam dulu. Perhatikan sini. Ini dari sabda ya. Yohanes pasal 1 nomor antilan ke-1. Tafsiran dan catatan. Ya, ini ada tafsirannya. Cuman Ibu Karyana kebanyakan ngulek cabe, jadi nggak ada tafsir di sini. Gitu. Contoh tafsir yang mana ya? Ini langsung ke 1 Yohanes 5:7 barangkali. Nah, itu materi tahun 5:7. Ada yang nomor saksi gitu. Nah, kita lihat di sini. Kalau gini Bro, gimana kalau pertanyaan tentang Kristen biar saya yang jawab, jangan yang teman Islam yang menjawab. Kalau pertanyaan tentang Islam, sabar dulu Bang, sabar dulu. Tentang Islam yang menjawab, bagaimana? Iya. Baik. Agak fair kita. Boleh. Nanti Bang Nathan tambahin aja. Ya, izin dulu. Boleh nggak minta tafsirannya 1 Yohanes 5 nomor 7 Bang? Masuk ke tafsir Yerusalem. Boleh, nggak apa-apa. Ini pelajaran nanti ya teman-teman ya, edukasi ya. Betul. Nanti Bang Nathan bisa tambahin. Bang nanti ya, juga nanti tambahin. Ini kita 2 arah kok, nanti 2 arah. 2 arah ya. Saya rasa di Kristen interpretasi. Diam dulu. Sabar. Tafsir. 1 Yohanes nomor 7 di dalam tafsiran atau catatan. Ya. Yerusalem mungkin ya, yang umum ya. Dalam Yerusalem. Apa di situ Bang? Pasti tidak asli. Enggak, dari atas apa Bang? Nah, ini menarik ini. Menarik ini Bang. Coba dibaca dari atas Bang. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno.
bahkan di dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman suatu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Nah, karena ini bagian ini pasti tidak asli. Oh, yang ada yang apa nih? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian ya di dalam surga. Waduh, padahal ini doktrin nih, buat doktrin nih. Itu Bang, berarti akan jadi begitu. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu palsu. Aku selesaikan punya dulu ya. Nah, tadi kan dia bilang Septuaginta kan? Ingat, Septuaginta itu bukan ya. Jadi bukan pada saat Nabi Musa naik ke Gunung Sinai ketika Hashem memberikan Septuaginta kepada Nabi Musa, memberikan kitab Taurat ke dalam Nabi Musa, apakah itu berbahasa Yunani? Apakah itu Septuaginta? Nah, mari kita lihat sini ya. Habat.org dari situs Yahudi langsung. What is the Septuaginta? Refers to the Koine Greek translation of scripture. Ya, translation. Ya. Jadi mau kau ngomong sampai bulutmu bermusa, ya ini. The translation of 70. Nah, it is thus named because the first Greek translation, terjemahan ke dalam bahasa Yunani. Ya, itu satu. Jadi dalam di atas Bukit Sinai yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam itu Taurat itu bukan dalam bentuk terjemahan dan juga bukan dalam bahasa Yunani. Karena Nabi Musa alaihissalam bukanlah aktif speaking berbahasa Yunani, ya, dan juga yang diterima oleh Nabi Musa bukanlah terjemahan bahasa Yunani. Berarti benar ya Bang Ebe kata Al-Quran ya, mereka suka merubah-rubah ya. Jadi apa? Bahasa apa yang diam dulu, perhatikan sini. Ibu kalau saya suruh baca ini bisa muntaber, Bu. Perhatikan sini. Septuaginta 300 tahun sebelum zaman Yesus. Udah wes, diam dulu udah. Kau nggak nyampe original teks, diam dulu deh, diam dulu. Kau nggak nyampe soalnya. Nah, perhatikan apa di sini. Nah, ini bagi umat terjemahan mana bisa baca, apalagi mereka berdua ini. Ya, sorry. Moshe Kibel Torah bukan Moshe Kibel Septuaginta. Kibel, ya. Moshe Kibel, Qabil tu menerima, ya. Moshe Kibel Torah, Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat di Sinai. Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat di Sinai. Misalnya Yosua bin Nun dan Yosua bin Nun kepada para petua-petua, Ujakanim dan Neviim, para petua-petua kepada para nabi-nabi. Neviim Syarua, lean kinasa tagidola. Para nabi-nabi, ya, ditransmisikan kepada orang-orang di dalam Knesset Hagidola. Diterima oleh Nabi Musa alaihissalam itu, ya, itu Moshe Kibel Torah Sinai, bukan Moshe Kibel Septuaginta. Begitu. Nah, kalau untuk apa namanya kitab suci buku manual orang Kristen yang bernama Biblos itu, nah ntar di sini, nah ini dia. Sayang sekali karena kalian adalah di sini, ya. Rabbi Meir Hava Karele Avengilion, ya. Rabbi Yohanan Hava Karele Avongilion. Nah, Rabbi Meir would call the Christian, ya, Christian writing the Evangelion, ya, the wicked folio Evangelion. Jadi kitab orang Kristen itu menurut para rabi itu dikatakan sebagai
wicked folio, perbuatan yang keji, tercela. Begitu. Rabbi Yohanan called the sinful folio. Jadi sinful itu dosa. Jadi kitab-kitab yang penuh dengan perbuatan keji maupun perbuatan dosa. Evangelion itulah Christian writing atau kumpulan catatannya orang Kristen. Begitu. Ya. Jadi mau Septuaginta, mau Biblos semuanya ditolak. Begitu. Karena saya tanggapi sebentar yang ini tadi ya. Yohanes 5 ayat 7 ya. 1 Yohanes 5:7, silakan. Jadi memang ada beberapa ayat Alkitab juga bahkan yang sampai kosong kan. Ada. Jadi kami jujur bro, di Google itu terbuka jelas itu. Kalau ini dikatakan halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan dalam naskah pada akhirnya di sini dikatakan bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan. Ada catatan di pinggir halaman salah satu naskah. Jadi disisipkanlah catatan itu di bawah Yohanes 5 ayat 6. Nah, jadi kita memang itu keterbukaan Kristen nggak ada yang tertutupi. Data-data Bible kita Anda boleh buka semua salinan-salinan juga, kodeks-kodeks juga ada di Google. Anda telusuri semua bisa. Itu jadi kita orang Kristen, kita kaya dengan ilmu seperti ini tadi. Bro ini juga itu buka-buka itu terjemahan saya. Ya dia tadi menampilkan sama kita bahwasannya Septuaginta itu tidak diterima, ya memang itu tidak digunakan dalam Yahudi, tapi minimal mereka mengakui Septuaginta itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kata siapa? Mereka ketika ibadah nggak pernah pakai. Memang nggak digunakan, tapi tetap mereka akui yang membuat itu adalah orang Yahudi, para rabi Yahudi. Mereka mengakui. Lo ya aslah istamet et hasifir. Jadi sekarang gini, bro. Coba kita kembali ke topik pertama. Apakah Anda sebagai Islam menerima Tuhannya Yahudi? Enggak, gini bro. Anda mau menyembah Tuhan Yahudi sekarang? Saya nggak mau pakai bahasa Ibrani, dia sendiri nggak ngerti. Ya kan? Saya tanya. Ini kita kan debat apa kita ini? Debat akidah bro. Jangan debat bahasa. Kenapa lari ke Yahudi kau Nathan? Enggak gini. Tuhanmu aja beda dengan orang Yahudi. Kenapa beda? Kalau mau panggil orang Yahudi ke sini. Dengar bro. Kami dia itu gini, Tuhan kami kan Tuhan gini. semesta alam. Seolah-olah kan mana kita ada Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Islam. Tidak seolah begitu kan seolah-olah kita saudaraku. Tadi dia kan seolah-olah mengagumi Yahudi. Dia tampilkan tadi Septuaginta. Bukan mengagumi Yahudi, itu kata Yahudi sendiri, bukan kata orang Islam. Sekarang saya tanya Anda balik, Anda mau nggak menyembah Tuhannya Yahudi? Ngapain? Lu cepain orang kami mau punya nggak menyembah Tuhannya Yahudi? Aneh-aneh aja kau ini Nathan. Pertanyaannya. Mau nggak menyembah Tuhannya Yahudi? Aneh pertanyaan kau ini. Loh, kami berdasarkan Al-Quran. Jangan berdasarkan Yahudi, bro. Tuhan Yahudi kan Allahnya Abraham juga, dewanya Allah Abraham juga. Berarti Tuhannya Yahudi cuman Abraham, Ishak dan Yakub. Terus saya Tuhannya mana? Aneh-aneh. Makanya saya tanya. Sekarang gini kita di room ini semua. Kita sama-sama. Kalau kami Kristen, saya siap menyembah Tuhannya Yahudi. Kau itu sembah saja manusia, ndak usah kayak Abraham, Tuhan saja itu Tuhannya Yesus. Ishak dan Yakub. Tuhan kau Yesus sajalah. Kekal kau dengan Yesus. Apakah kalian yang Islam mau menyembah Tuhannya Israel? Itu Tuhannya orang Hindu, Sang Hyang Widiwasa. Semuanya kalian tuhankan. Kita dialog akidah aja, dialog akidah. Jangan kita capek sana sini. Apakah kalian mau? Kau itu dewa Yesus. Apakah kalian mau menyembah? Itu sajalah. Elohim. Paksa orang menuhankan manusia. Begini bang. Izin Bunda tengahin. Bang, ya kita mulutnya lain, yang kita lakukan itu lain. Buktinya di gereja itu ya kita cium patung Yesus, kakinya waktu abu-abu. Jangan inilah, jangan lebih ke Yesus ya. Jadi jangan kau bilang kita sembah Tuhannya Yahudi. Nggak pernah di gereja bilang Yahweh ya. Nggak ada. Yesus tetap yang aja ke Yesus. Aneh-aneh. Jadi Anda jangan makanya mulut lain, prakteknya berbeda. Makanya saya tuh kenapa saya bilang di Islam ini mereka mengimplementasikan perintah atau agama samawi, mereka tuh satu Tuhan, karena memang betul.
mereka lebih mempraktekkan, lebih nyata, lebih mengimplementasikan apa yang diperintahkan Tuhan, agama samawi gitu loh. Nabi-nabi dahulu seperti itu, kawan. Inilah Kristen jujur, Bang. Beda sama Nathan Kristen tipu-tipu. Sekarang gini. Mulai tipu lagi. Kalau contohnya teman-teman Islam menyembah Tuhan Yahudi seharusnya setuju di room ini. Karena dipaksain. Kenapa kau paksain? Keimanan kami, Tuhan, keimanan karena seluruh nabi-nabi keimanan kami ya Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau suruh kami mau sama dengan orang Yahudi? Allah beda nggak dengan Hasem? Astagfirullahaladzim. Halo Pak Nathan, mohon maaf ya, jangan katakan Tuhannya Yahudi, karena Yahudi menyalibkan Tuhannya sendiri. Ya, Tuhannya Abraham aja, Tuhannya Abraham. Mati kau di situ. Hajar sayang, hajar sayang. Hajar Bu. Hajar sayang. Hajar Bu. Iya, tak usah sebut. Karena Yahudi sendiri tidak mengakui Yesus sudah lahir. Makanya disalibkan. Jadi begini ya. Hajar dia sayang, paksa lagi Bu, hajar. Paksa lagi Bu. Dia paksa lagi Bu. Kenapa bangsa Israel tidak menerima Yesus? Karena mereka belum paham. Ya, kok belum paham kayak lu aja di sana, orang dia di sana. Kalau di sana. Jadi gini. Tidak menerima. Tidak menerima dan tidak paham. Tapi kalau sekarang ini sejak peristiwa akhir-akhir ini di mana Israel sudah mulai mereka ada yang mencari kebenaran. Sudah mulai. Kita baru-baru ini ada informasi. Udah Nathan, jangan melebar kemana-mana, jangan bawa premis. Udah selesai. Kalau mau akidah bicara akidah aja. Jangan premis kemana-mana. Mereka sudah mulai menerima sebagai Mesias. Sudah banyak mulai menerima sebagai Mesias. Iya Mesias. Tidak apa-apa, bukan Tuhan. Silakan. Karyana mau ngomong, lanjut. Coba. Karena ada nih Bapak angkat saya, Profesor Bas Simajuntak, sudah mendiang. Beliau sering berdiskusi dengan saya dan sering dia ke Yahudi sana, ya kan, ke Jordania ke apa sana. Saya sering ke sana. Dia bilang bahwa cerita tentang Yesus itu di Yahudi adalah cerita seperti maling kundang gitu. Cerita rakyat lah. Dan mereka nggak mengerti. Jadi saya juga heran. Apa iya Prof? Iya Bu Karyana. Saya itu orang Yahudi, ceweknya cantik-cantik loh. Tapi mereka nggak mengakui kehadiran Yesus. Jadi bukan nggak mengerti. Untuk apa kita paksakan mereka mengerti? Jadi yang cantik-cantik. Sebentar. Sabar Bang Nathan, sabar. Saya ambil sabar dulu. Jadi mereka menolak Pak. Jadi menurut Abu Karyana, orang yang cantik-cantik menolak Yesus, tapi yang jelek-jelek menerima Yesus. Nggak ada hubungannya, ini cerita. Yahudi Ortodok memang. Sebentar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi Yahudi Ortodok memang di sana. Ya nggak usah dibahas masalah Yesus ke Yahudi. Mereka menolak. Cuma kalau orang Israel yang di Amerika, ya mereka itu rata-rata. Udah jangan melebar kemana-mana, Nathan. Jangan premis cakar sana cakar sini premis. Orang di sini semua ini bukan seperti kita Kristen gampang awam. Tuhan katakan ada tertulis. Pak Nathan, dengar ya. Tuhan katakan ada tertulis. Tak satu batu bertindih pun ada di Israel dibuat. Semua dihancurkan Tuhan karena mereka tidak mengakui kehadiran Yesus. Bahkan menyalibkan. Tuh kan, di mana tertulis itu Bu? Di mana? Ada tertulis Pak. Di mana? Cuma saya nggak tahu. Kekurangan Karyana. Gimana? Iya gini aja Pak. Ntar saya cari ya. 2 batu bertindih. Itu batu bertindih itu di zamannya siapa Bu Karyana? Di zamannya Adam. Siapa tuh raja yang terkepung di apa? Raja yang terkepung di bait suci. Di tentara Roma datang mengepung dan mereka saling makan, bahkan anaknya dimakan. Mereka terkepung di dalam gitu. Saling makan? Iya. Agak lain. Bentar saya
saya cari ya, saya cari. Bentar saya Sekarang cari. aja, jangan sebentar. Jadi begini teman-teman, Iwan Villa yang ada di bawah. Jadi kalau kita berbicara tentang Judaism, jadi mereka itu menolak mentah-mentah. Menolak mentah siapa itu Yesus. Gitu. Bahkan Nabi Isa pun ditolak. Nabi Isa ditolak. Yesus ditolak. Karena bagi mereka itu mentoknya di Musa doang. Betul. Mentoknya di Musa. Gitu. Kenapa? Karena dalilnya mereka mengambil dalil di kitab Musa. Di situ dikatakan tidak ada nabi yang bangkit lagi di tengah-tengah si riwil itu. Kok bisa? Di mana itu? Kok bisa? Bisa. Loh, berarti Yesus kan nabi, Mesias. Nah, itu dia. Tunggu. Di mana itu? Di mana itu? Biar kita ini buka. Ini saya baru tahu juga itu, Bang. Ulangan 34 nomor 10. Ulangan 34 nomor 10 ya, kita baca ya. Nomor 10. Oke, coba kita dari atas dulu ya. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Elohim kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Elohim dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Siriwil. Nah loh. Betul juga ya. Makanya kenapa orang-orang Judaism itu mentoknya di Musa. Karena mereka menganggap tidak ada lagi nabi yang bangkit. Padahal setelah Musa, ada lagi 2 rasul setelahnya. Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Gitu. Kalau versi di sebelah ya Jesus Christ. Gitu. Gimana jadi dong? Ada 3 versi Bang Sam. Ada 3 versi. Ada sedih 3 dong versi. ya. Sedih kita tidak diakui. Sedih tapi, gitu. Iya, tapi ini saya ngomong belak-belakan aja, Bang Sam. Tapi Saya ngomong Nathan ini, belak-belakan aja. Kalau memang Iya, kalian ngomongnya saya baru sama- dengar. bukan sama orang Islam. Saya baru dengar itu, saya baru dengar. Gitu. Serius. Ini saya ngomong belak-belakan aja karena begini. Coba kita baca sama-sama. Masuk Bang Polopo. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Siriwil. Nah, coba Bang Polopo bisa bukan punya Ibrani nggak sih? Siriwil, bukan Israel itu. Siriwil Bang, ntar kena gua. Diam dulu. Textus Receptus kah? Bukan. Yang ini Sterling Codex. Memang diplesetkan Bang Tunggu. Sam, nyebutnya Bang Sam. TikTok Oh kan ya, sorry. Saya polos. masalahnya. sensitif. Ya, silakan. Bang Polopo aja buka, biar aku baca dari sini. Oke, saya pamit bro ya. Sepertinya saya. Nah, tergoncang banget. Enggak, Sabar bukan. Bang, ini. Bukan itu udah kemana-mana kita. Sama-sama nasib kita Bang, sama-sama. Udah kemana-mana. Jadi ini topiknya. Enggak sama nasib kita Bang, sama. Udah ganti lagi topiknya. Enggak diakui gitu. Iya, sama nasib kita. Lagi Kita itu sama kok. bahasannya. Ya. Tidak, Oke ya ini bro nasib ya. kita sama. Nanti lain kali kita sambung. Iya, emang karena udah ketahuan bohong kenyanatan makanya dia turun. Itu gampang sih gampang menjawabnya itu. Oke ya, bro. Saya cabut dulu. Bohong ya. Oke, thank you Bang Nathan. Thank you Bang Nathan. Sama-sama Nathan. Aduh, betul-betul ini Siriwil ya. Dua-dua nggak diakui. Jadi satu-satunya jalan karena kata Yesus kerajaan Allah akan dipindahkan ya. Betul ya? Betul ya? Iya, betul. Berarti gua harus pindah Yudaisme nih. Ganti Tuhan satu-satunya. Iya, Yudaisme udah. Iya, makanya ada 3 versi di sini. Ada 3 versi di sini. Pertama ada versi dari Bani Siriwil, terus kedua dari Kristen, ketiga Muslim. Pertama dari Judaism, yang nabi yang mereka terima itu dari Adam sampai Musa, mentok di Musa, gitu. Kalau di versi Kristen,
dari Adam sampai Yesus. Iya. Gitu. Ini yang dimuliakan ya, yang dimuliakan dari Nabi Adam sampai Musa.